juga karena kebetulan Bunda kan ketua Korwil ya yang di pusat Bunda sebagai bendara. Alhamdulillah ada beberapa isu memang yang akan kita selesaikan di sini. Nanti kita di Rakernas akan kita bahas kembali. Harapan kita pembahasan ini bisa menjadi jalan keluar, terutama untuk daerah-daerah yang ada di Mampowil Sumatera ini. Dan juga kita harapkan bukan hanya ini saja, banyak perkembangan-perkembangan di daerah-daerah, terutama yang di dalam-dalam ini, supaya bisa perkembangannya tidak kalah dengan daerah-daerah di Bukit Bang dan juga yang dekat dengan ibu kota. Ini harapan kita bersama dan ini mohon doanya dari seluruh masyarakat, bukan hanya Bandar Lampung saja, semua daerah di seluruh pelosok negeri ini, karena kami pemerintah melaksanakan karena sesuai dengan peraturan undang-undang dengan program yang kami berikan ini, insya Allah semua kepala-kepala daerah pasti semua memberikan masyarakat dan juga daerah kita. Salah satu isu apa disebutkan isu stabilitas ekonomi, ya. Menjelang pilkada juga disebutkan. Ya. Dan ini salah satunya. Ya nanti kita dengarkan lagi supaya ini kan kalau dari Bunda kan udah, nanti kita lihatkan pembahasan dari daerah-daerah supaya Kota Bandar Lampung juga bisa atau menjadi pacuan atau mereka pacuan untuk kita. Tapi semua kalau untuk Kota Bandar Lampung semua sudah kita lakukan, terutama untuk persiapan Bawaslu, KPU, semuanya sudah, alhamdulillah semua sudah lancar. Bun, salah satu isu kita apa sih Bun yang jadi concern kita pada Rakernas Awilan 2 ini sendiri? Bun? Kalau di kita yang di sini mungkin masalah bencana ya. Bencana ya kalau kita alhamdulillah kalau Kota Bandar Lampung kita sudah anggarkan dan banyak daerah yang nggak tahu. Kalau kita alhamdulillah khususnya untuk Kota Bandar Lampung kita sudah anggarkan untuk bencana walaupun nanti tidak dimanfaatkan dan alhamdulillah kemarin kita kena musibah semuanya bisa terrealisasi bersama dan ini juga akan kita sampaikan kepada teman-teman di Mampowil bahwa kami dari Kota Bandar Lampung untuk masalah bencana sudah kita anggarkan sebelum ini terjadi, jadi setiap payung sebelum hujan dan semuanya alhamdulillah untuk Kota Bandar Lampung sudah terlaksana. Kota Sejahtera Indonesia Maju itu adalah agar kota-kota ini bisa siap menghadapi Indonesia Emas tahun 2045 dan tentunya untuk menuju ke sana banyak sekali hal-hal yang perlu dikuatkan. Sebenarnya kota-kota itu sudah banyak yang mempunyai praktek baik, inovasi, termasuk Bandar Lampung adalah kota yang selama ini sudah banyak sekali praktek baiknya yang sudah ditularkan juga kota-kota lain. Nah, dalam forum Rakernas ini adalah forum di mana kota-kota ini berkumpul, para wali kota berkumpul, bertemu dengan pemerintah untuk berdialog dan juga kita saling berbagi. Kota-kota yang punya inovasi, punya praktek baik itu saling berbagi untuk bisa menjadi cerita baik untuk ditularkan ke kota-kota lain. Banyak sekali rangkaian kegiatannya. Nanti mas-mas, mbak-mbak semua atau bapak ibu semuanya bisa melihat di microsite Apexi ya, apexi.id apa saja kegiatannya. Semua terlibat, baik wali kota, istri wali kota, para kepala dinas, bahkan semua teman-teman aparat kota itu terlibat dengan sektor isu semua yang beragam. Dari mulai aspek budaya, aspek investasi itu kita bahas di sana. Harapannya kota-kota ini saling belajar, saling mengerti dan Rakernas ini selalu punya efek positif terutama untuk investasi bagi kota tuan rumah. Dulu waktu Bandar Lampung menjadi tuan rumah HUT Apexi tahun 2022 itu juga mungkin terasa ya bagaimana seluruh orang kota datang ke Bandar Lampung, banyak sekali nilai positif dari segi aspek ekonomi yang diterima. Nanti Balikpapan juga akan seperti itu, banyak aspek baik wisata maupun hotel dan sebagainya. Tapi tidak hanya itu yang kita cari, tetapi bagaimana kota ini termotivasi untuk lebih maju lagi. Apalagi ini tahun transisi ya, tahun depan nanti semua kepala daerah baru, wali kota baru. Kita semua sekarang kepala daerah atau kota sedang menyiapkan rencana pembangunan
jangka panjang dan menengah yang baru, sehingga dengan berkumpul memberikan saling wawasan itu mudah-mudahan mereka siap untuk menyiapkan dokumen-dokumen perencanaan itu. Mungkin isu-isu di setiap Korwil itu berbeda, atau mungkin di Apexi sendiri punya isu yang mungkin harus diangkat gitu untuk menuju Indonesia Generasi Emas 2045 itu? Kalau isu, saya rasa hampir semua kota punya isu hampir sama, punya tantangan yang hampir sama, tetapi juga makanya dengan wadah Apexi kita sama-sama menyusun rekomendasi untuk apa yang perlu diperbaiki ke depan dan disampaikan kepada pemerintah pusat gitu ya. Kalau Komil 2, saya rasa mungkin punya isu spesifik karena keunikannya ya, wilayahnya gitu ya. Tetapi mungkin hampir mirip lah, rata-rata hampir mirip. Masalah perkotaan itu apa sih? Pengelolaan sampah, transportasi, kemudian mungkin juga masalah ketenaga kerjaan dan sebagainya. Tetapi itu semua makanya kita saling kompak, saling membantu untuk bisa menyusun masukan-masukan yang penting. Nanti juga di Rakernas itu kita meyakini bahwa kota itu mempunyai potensi yang sangat kuat, makanya kita ingin menguatkan potensi kota dengan meningkatkan peran kota itu dalam peningkatan PAD misalnya fiskal dan ekonomi. Makanya kita akan melaunching itu ya Pokja keuangan dan ekonomi, harapannya agar kota itu semakin sejahtera dan Indonesia maju tadi.